11 TK Aisyah 1 Bukit Tinggi. Yang saya hormati Ibu Marleni selaku kepala sekolah kita dan teman-teman di sini yang berbahagia. Mohon maaf telah mengambil waktunya yang seharusnya saat ini mungkin sedang istirahat. Maaf sekali dari kami. Baiklah, di sini kami bertiga akan membawakan presentasi tentang diseminasi budaya positif. Di sini kami bertiga berkolaborasi, yaitu dengan Ibu Liza Amelia SPD, kemudian saya sendiri Ahartika Dewi SPD dan Siti Fatima SPD. Terima kasih, silahkan Bu Liza. Baiklah, topik yang akan saya sampaikan saat ini yaitu mengenai modul 1.4 tentang aksi nyata. Di sini yang akan kami bahas yaitu tentang filosofi KHD, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Budaya positif itu apa? Saya boleh minta pendapatnya kepada Ibu Andrea Reza. Baik Bu Teteh, izin mencoba ya. Disiplin positif itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan untuk menimbulkan segi-segi positif, mungkin kayak komunikasi positif, kemudian perilaku positif dan positif lainnya. Oke, sekian. Terima kasih Bu Reza. Jadi maksud Bu Reza yaitu bahwa disiplin positif merupakan salah satu budaya positif yang merupakan bagian dari apa Bu Reza tadi? Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya juga kepada Ibu Lisa Susanti Rais mengenai pendapat Ibu mengenai budaya positif. Silakan. Dokter sini Mbak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ahartika Dewi. Menurut saya, budaya positif merupakan suatu kebiasaan atau pendidikan dari hal-hal yang tentunya positif ya, yang baik-baik, agar nantinya terciptalah kondisi yang aman, nyaman bagi warga di lingkungan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Jadi kita dapat kesimpulkan bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Satu lagi, budaya positif itu kan pembiasaan. Pembiasaan kita sehari-hari untuk yang baik-baik. Boleh silakan kepada Ibu kepala sekolah kita. Baik, di sini saya juga akan bantu jawab, yaitu budaya positif, yaitu budaya itu kan kebiasaan, Bu, kebiasaan tradisi kita, tradisi yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi budaya positif itu budaya yang baik-baik yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Jangan kepada anak didik kita tanamkan kepada diri kita sendiri sebagai contoh, baru kita tanamkan kepada anak didik kita. Itulah budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Marleni. Maka kita akan dapat menyimpulkan dari modul kita yang pertama ini, yaitu pembahasan tentang budaya positif, bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan yang berasal dari dalam diri kita sedini mungkin. Baik, yang selanjutnya tentang filosofi pemikiran KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini KHD menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan tidak bersifat statis, tetap dinamis. Masih tentang filosofi pendidikan, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apakah ada yang akan memberikan tanggapan mengenai ini? Memberikan saran atau masukan? Boleh? Bu Rahma? Bagaimana menurut ibu-ibu mengenai filosofi ini? Baiklah, kita lanjut. Filosofi pendidikan nasional.
Di sini ada 3 filosofi pendidikan nasional, yaitu kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak pada murid. Kodrat alam, apakah ada yang tahu seperti apa kodrat alam yang dimaksud oleh dengan KHD? Kepada Bu Ira, Kodrat bisa? seperti Boleh. pepatah, dasar apa sini saudara karenya. Kodrat alam itu misalnya seperti pepatah itu, nah alam tak kembang jadi guru. Jadi alam itu pun bisa menjadikan kita menjadi guru, untuk guru bagi kita di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terima kasih. Kodrat alam artinya kita belajar dari alam sesuai dengan perkembangannya. Di situ alam tak kembang jadi guru. Iya. Itu sesuai dengan filosofi Minangkabau. Iya. Terima kasih Bu Len. Kemudian kodrat zaman. Yang seperti apa kodrat zaman itu? Silakan. Boleh. Terima kasih Bu Dewi. Menurut saya kodrat zaman itu bagaimana guru menuntun muridnya untuk berkembang pembelajarannya ke zamannya. Seperti saat sekarang ini, kalau anak banyak dia digital, jadi kita harus mensetarakan kegiatannya ke digitalisasi. Misalnya kalau mula-mula pembelajaran kita buat liatin video, nanti dengan dia melihat video dia bisa berkreasi. Jadi kalau nggak seperti kita zaman dulu, kodrat zaman kita tidak dituntun sama guru, tapi kita dituntut agar Menyimpulkan bahwa anak belajar dengan mencari sendiri atau inquiry. Jadi dia bisa belajar dari alam sekitarnya. Terima kasih. Selanjutnya, filosofi pendidikan nasional berpihak pada anak. Apakah ada yang akan menambahkan bagaimana seperti apa pembelajaran berpihak pada anak? Pembelajaran berpihak pada anak. Yang penting merdeka belajar. Ya, sedikit mungkin dari saya. Kalau berpihak kepada anak ini, mungkin kalau dulu anak diajarkan oleh guru yang menyediakan, guru yang suruh ini suruh ini, Bahkan Kalau- guru yang membuatkan. bahkan guru yang membuatkan. Kalau sekarang ini bukan mungkin lagi ya, kita sebagai fasilitator aja. Anak semua kegiatan berpusat pada anak. Dia yang mencari, menggali, memecahkan masalah. Dia yang membuat sendiri. Jadi pembelajarannya berasal dari anak gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Eva, super sekali. Boleh tepuk tangan untuk semuanya yang hadir di sini. Sangat hebat. Supaya kita lebih santai, kita kasih tepuk sana. Semangat Bu. Saat yang benar. Terima kasih. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Di sini coba bukalah. Kita sama-sama kita kepala tangan kita. Di sini kita kepala tangan kita. Siapakah yang memegang kontrol? Artinya, Si jempol. oke. Siapa? Si jempol. Jempol. Terima kasih. Silakan Ija. Perubahan paradigma belajar, kegiatan kepalan tangan A dan B. Berarti Anda mencari teman berdua, ya bisa ya maksudnya ya. Oke, di sini Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Baik, Bu. Saya boleh minta tolong kepada Bu Rahma dan Bu Wit? Kudu belum ada dak suku, kudu saya jendet. Baiklah. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika teman Anda akan mencoba dengan suatu tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut? B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Silahkan, bagian mana yang akan Ibu lakukan untuk meminta bagian tersebut? Mau dong terus bakso. Kasih lah. Kamu baik, cuma aku mau lihat. Baik, terima kasih.
Terima kasih, aplaus buat Bu Wit dan Bu Rahma. Terima kasih atas bantuannya. Billy. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dr. William Glasser bahwa ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita dapat melihat bahwa ada stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang model berpikir menang atau kalah, maka menurut teori kontrol bahwa model berpikir menang dan menang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini kita lihat, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian disiplin positif. Baiklah, kita akan masuk ke disiplin positif. Di sini apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Boleh? Baik, terima kasih Teteh. Mungkin di sini disiplin, taat aturan. Udah mungkin itu aja. Terima kasih. Kita kunci jawaban dari Ibu Sawa bahwa disiplin adalah aturan. Apakah ada yang akan menambahkan? Bu Pip? Baiklah, betul, saya jawab. Disiplin itu aturan seperti kita lakukan setiap harinya, datang ke sekolah, ibu guru jam 7 lewat 5. Lewat dari itu ada hukumannya. Itu cukup situ aja. Di sini kita lihat bahwa disiplin suatu ketaatan dan kepatuhan. Jika Anda melanggarnya, akan ada suatu sanksi. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang menambahkan tentang disiplin? Bu Ira? Baik, izin menanggapi apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata disiplin. Secara umum yang terlintas dari kata disiplin itu adalah konsekuensi dari tindakan yang mungkin apa saja yang terjadi. Bisa jadi itu adalah bentuk hukuman, bisa pelanggaran, bisa, dan terikatnya dalam sebuah aturan. Itu gambaran dari kata-kata disiplin yang pada umumnya kita dengar. Baik, terima kasih Ibu Ira. Sudah ada 3 tadi. Kita bisa dapat ambil bahwa disiplin merupakan aturan, ketaatan, kepatuhan, dan jika kita langgar akan mendapatkan sebuah konsekuensi, ya Bu Ira. Terima kasih. Maka di sini disiplin adalah disiplin dan hukuman. Apa artinya sama atau berbeda? Apakah ada yang bisa menanggapi? Disiplin dan hukuman, apakah artinya sama atau berbeda? Dan alasannya mengapa?
Baiklah, kita lanjut Bu Liza. Ya. Oke. Makna kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita akan melanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Apakah sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau tidak salah ada 5 atau 6 kalau tidak salah. Kasih sayang, perhatian, penguasaan, bertahan hidup. Kalau tidak salah itu Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku seseorang. Kemudian nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Diana Gosen, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 2, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian 9 pilar karakter. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Di sini ada 9 pilar karakter yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Di sini juga ada percaya diri, kreatif, dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Kemudian ada toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan universal menurut Ibu Primary Youth Program yaitu PIP, yaitu ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, ada antusias, ada empati. Di sini juga ada petunjuk seumur hidup yaitu dapat dipercaya, pendengar yang aktif, bekerja sama, keingintahuan, usaha, dan keluasan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya berikan waktunya kepada Ibu Liza Amelia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang tadi diberikan oleh Teteh, yaitu selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk teori motivasi dan perilaku manusia,
di mana terdapat 3 motivasi yang dimiliki oleh manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, di mana kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian pada motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Selanjutnya pada motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, pada teori hukuman dan konsekuensi tindakan terhadap pelanggaran. Nah, di mana hukuman selalu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan biasanya berupa fisik atau psikis. Tidak masuk akal, yaitu seperti memukul atau memarahi dan membentak ya teman-teman ya. Selanjutnya anak merasa tersakiti dengan perbuatan atau perkataan, di mana kata-kata kasar kita tadi akan menyakiti anak sehingga anak akan terganggu psikisnya. Kemudian pada konsekuensi sudah terencana atau disepakati dan biasanya dibuat oleh guru dan murid sesudah mengetahui akibat jika melanggar kesepakatan. Kemudian ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang pendek, sehingga konsekuensi ini tidak tertanam lama-lama di kepala anak-anak itu ketika mereka mendapatkan konsekuensi tersebut. Kemudian konsekuensi diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Nah, selanjutnya pada di hukum penghargaan, Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya dengan alasan yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan dapat menghukum, kemudian memotivasi dari dalam diri. Nah, bentuk dari program kebajikan apresiasi yaitu kita memberikan pengakuan secara khusus, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian, lalu memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengetahui apakah ini hukuman atau konsekuensi. Teman-teman bisa bantu? Oke, nah pada soal pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, pada kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, yang mengatakan ini hukuman, silakan. Oke, yang menganggap ini sebagai konsekuensi. Nah, coba kita lihat jawabannya, bisa dibantu. Nah, di sini adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kita menyuruh anak untuk mencatat, sementara mereka tidak mau. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Yakin? Hukuman. Hukuman juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman tuh. Hukuman? Hukuman. Yakin? Yakin, hukuman. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya? Ya, yuk lanjut. Nah, hukuman. Kenapa hukuman? Karena disuruh lari dulu 2 kali lapangan tuh Nah, basket. menyiksa anak atau tidak? Menyiksa. Tapi dia nggak kuat sakit kaki. Suka atau tidak? Tidak. Nah, jadi ini termasuk ke dalam Hukuman. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena disuruh menyiksa anak. Karena menyiksanya apa? Sudah Push up. Oke, kita lanjut.
Ye, betul. Tepuk tangan dulu lah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu tugas temannya, bukan Boleh. punya dia. Karena dia ada unsur membuat kebaikan, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ada inisiatif baiknya. Nah, Coba karena ada inisiatif baiknya mengganti punya teman yang telah dicoret. Coba kita lihat. Oke, tepuk tangan. Ada nanti hadiahnya ya, banyak ya. 100.000. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, yakin? Yakin? Yuk, Beva. Nah, tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kida, dua ampu, Santiang. Selanjutnya. salah cie. Nah, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di mana untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, teman-teman bisa memberikan sedikit komentar tentang restitusi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kira-kira apakah kita telah melakukan restitusi di sekolah kita ini? Sudah sebagian sudah melakukan restitusi, sebagian belum. Ya. Karena masih guru masih bersifat kolonial, nggak milenial dong. Karena menghukum anak itu katanya nomor 1. Ya. Nah, jadi seperti teori kita tadi, kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap anak, namun kita harus memberikan konsekuensi. Selanjutnya, ciri-ciri dari restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan anak untuk fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah, pada restitusi tadi, setelah melakukan restitusi, kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini ada kaitannya dengan konsekuensi yang akan anak-anak kita terima. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu apa ya teman-teman? Apakah sama dengan peraturan kelas? Keyakinan dan peraturan. Gimana Bunda? Kesepakatan kelas. Ya, kalau peraturan? Kalau peraturan, aturan yang Dibuat oleh guru. oleh guru kepada anak. Ya. Nah, peraturan seperti apa saja yang selama ini telah kita terapkan di kelas? Kalau peraturan berarti bersifat hukuman. Peraturan kita buat sendiri tanpa kesepakatan bersama anak-anak. Nah, keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, yaitu murid-murid kita, sehingga memotivasi seseorang tersebut dari dalam dirinya ketika berperilaku. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Teman-teman, kira-kira kenapa ya kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan anak yang membuatnya sendiri. Kalau anak yang membuat sendiri, tentu dia akan mematuhi apa yang mereka buat. Ya. Berarti mereka harus membuat meyakini apa yang mereka buat itu. Kalau peraturan guru yang membuat, mereka terasa terpaksa di dalam kelas itu dengan peraturan yang kita buat. Iya, betul Bu Len. Di peraturan ada keterpaksaan, seperti kita diatur untuk harus contohnya apa? Contohnya ya Bu Guru datang jangan terlambat. Kalau sekian teratur tuh keterpaksaan. Iya. Nah, kalau keyakinan kelas merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan ada juga unsur hukuman. Ya, pada keyakinan kelas kita menerapkan konsekuensi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman lagi untuk menganalisis beberapa pertanyaan berikut ini. Di sini peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelasnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, selanjutnya teman-teman ya, dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk apa? Menghormati, apa lagi? Menghargai. Ya, menghormati orang lain, karena kalau mengganggu orang itu sangat tidak menyenangkan ya teman-teman ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang ditanamkan di sini kepada anak kita yaitu disiplin, apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Disiplin dan tanggung jawab. Coba lihat Pak. Nah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa demikian? Nah, menghormati orang lain. Kita sudah membuat keyakinan untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ketika kita datang terlambat, yang lain merasa terganggu apa tidak? Terganggu sekali. Nah, jadi kita telah mengganggu dengan tidak menghormati orang lain. Terus keyakinan yang telah kita sepakati yaitu berkomitmen di sini untuk hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa kira-kira yang kita tanamkan pada anak pada kalimat berikut ini? Saling menghargai. Kasih sayang, Ya, Empati. menghargai, kasih sayang, Empati. keamanan, empati. Boleh lihat Beva? Nah, di sini keselamatan dan menghormati orang lain. Kenapa? Karena keselamatan berhubungan dengan kekerasan. Menghormati orang lain. Kalau kita tidak menghormati orang lain, pasti kita bakal main tonjok. Ya, main hakim sendiri. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita tanamkan di sini? Kesehatan. Apalagi? Keselamatan. Boleh dilihat Bu Eva? Nah, kesehatan. Karena memakai narkoba itu berbahaya. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini keyakinan kelas apa kira-kira yang kita tanamkan? Budaya antri, menghargai, ya, disiplin, kesabaran. Boleh kita lihat? Nah, di sini menghormati orang lain dan bersabar. Ibu-ibu semua ada sabar? Ya, nggak boleh marah-marah ya. Kalau ada kita dikecuali ulang kok. Iya. Selanjutnya
Selanjutnya menggunakan masker. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita tanamkan di sini? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Menghormati, apalagi? Keselamatan. Keselamatan. Cekidot. Nah, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, bagaimana tahapan kita menciptakan nilai kebajikan? Yaitu pertama kita dapat membuat daftar kebajikan yang sudah disusun bersama. Lalu kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah kita. Terus sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, diskusikan dalam kelompok besar. Selanjutnya kita membuat poster dan memuatnya di media sosial keyakinan kelas atau sekolah kita. Nah, kira-kira teman-teman semua apakah sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman anak-anak kita? Sudah. Nah, apakah kita melibatkan anak-anak ketika membuat keyakinan tersebut? Apakah ada nilai-nilainya yang kita tanamkan di dalam sana? Ada. Dan apakah kita menempelnya atau membuatkan posternya untuk anak-anak kita di dalam kelas? Nah, berarti selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuatkan poster di masing-masing kelas tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Selanjutnya, ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya coba buat bersama teman-teman di kelas saya, yaitu kesepakatan kelasnya yaitu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong-menolong, berkata sopan, saling menghormati, dan izin jika permisi. Nah, di sini kegiatan saya melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama teman-teman kecil kita ya. Selanjutnya, nah di sini saya meminta umpan balik kepada anak-anak tentang keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas. Nah, pada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, jadi peraturan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Nah, pada respon murid yang ketika saya membuat keyakinan kelas, yaitu murid kelompok saya antusias dalam mengeluarkan pendapat. Kemudian melalui pembuatan keyakinan kelas terlihat perubahan dari sikap anak-anak di kelas saya. Kemudian murid saya itu sudah mulai bisa mengingat dirinya tentang pelanggaran keyakinan kelas yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka tidak mengikuti keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, mereka siap untuk menerima konsekuensi yang telah disepakati bersama. Kemudian pada kegiatan refleksi, saya melalui pembuatan keyakinan kelas dengan melihat situasi di dalam kelas sudah mulai tertib, namun ada beberapa hal yang perlu disepakati dan ditambahkan dalam isi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu melakukan diskusi tambahan untuk kesempurnaan keyakinan kelas. Sekian mungkin presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada Ibu Siti Fatimah. Kepada Ibu Siti Fatimah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marleni, dan teman-teman sejawat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan PPT saya pada hari ini. Baiklah, saya hari ini akan melanjutkan PPT saya, itu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia yaitu semua tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, teman-teman.
Yang pertama, bertahan hidup. Dan kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Dan keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, untuk mengenali dasar kebutuhan manusia itu, kita akan melihat contoh yang telah dijabarkan di sini ya teman-teman. Kita lihat, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, pertama jawaban Dimas yaitu, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dimas, teman-teman? Apa Bu Lisa? Oke, pengakuan. Ada yang lain? Rasa bangga, boleh apa lagi? Ada yang teman-teman yang lain? Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan, kepujian, oke, terima kasih Bu Ira. Kesenangan, oke, kita kunci ya. Kita lihat jawabannya. Kira-kira jawabannya adalah penguasaan. Karena dia bisa membawa mobil, itu adalah suatu dia bangga. Karena dia sudah bisa menguasai membawa mobil. Oke, yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Dimas? Ibu ada yang tahu? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Oke. Terima kasih Bu Ira, Demundo. Ada yang lain? Kenyamanan. Tadi ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tadi bertahan hidup, rasa kasih sayang. Apalagi itu Ibu? Penguasaan. Kira-kira biar bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama teman-temanku, kira-kira masuk kebutuhan dasar apa? Bersenang-senang. Oke, kita lanjut. Cekidot. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan si Dimas Ibu? Apa Bu? Kebebasan. Ada yang lain? Kebebasan. Oke, kita lihat. Oke, betul sekali. Tepuk santeng. Pusuwo. Ampu kida. Duo ampu. Santiang bana. Oke, ya karena aku senang bisa pergi ke tempat teman-teman, ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti dia bisa, karena sudah bisa membawa mobil, dia bisa merasa bebas dan dia bisa pergi ke tempat mana-mana yang dia sukai. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Dimas Ibu? Kesenangan. Ada yang lain? Bu Pit, ada yang lain? Kebebasan. Oke, kita lihat. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan, betul. Menyetir mobil itu seru. Dia karena dia udah bisa membawa mobil dan menurut dia itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan karena dia bisa pergi kemana-mana yang dia sukai. Oke, Bu Wit, terima kasih. Oke, kita lanjut. Respon murid setelah pertanyaan tadi, dengan mengetahui kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya, guru bisa membantu murid untuk mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukannya. Murid menjadi lebih mudah untuk berperilaku positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya. Nah, refleksi di sini dari respon murid tadi, saya akan melakukan refleksi yaitu dalam kegiatan mencari tahu kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya.
Saya masih harus lebih banyak belajar dalam mengenali 5 kebutuhan dasar manusia. Dan rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan yaitu kedepannya saya akan lebih mengasah kemampuan dalam mengenali kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi murid saya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada posisi kontrol. Nah, ibu-ibu, di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, apa itu penghukum? Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya seperti ini ya ibu-ibu, kalau guru-guru itu menerapkan posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Yang kedua, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, lanjut, pembuat merasa bersalah. Kira-kira ibu-ibu tahu itu apa yang membuat merasa bersalah? Ya, kita lihat sekarang. Pembuat rasa bersalah yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini ibu-ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, paham ibu-ibu? Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu posisi kontrolnya yaitu teman. Nah, apa itu posisi teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, biar lebih akrab ya ibu-ibu. Jadi seorang guru itu akan merasa menjadi teman untuk muridnya. Dan ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat kita tersebut tidak membantu, maka si murid akan merasa apa ibu-ibu? Kecewa. Karena saya pikir Bapak Ibu dan teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak tahu lagi dan tidak mau lagi untuk berusaha. Oke, lanjut. Posisi yang keempat itu pemantau. Nah, apa itu pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang biasa yang diajukan seseorang pemantau itu, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, misalnya kalau posisi pemantau ini biasanya kita bisa
melakukan dengan menggunakan apa ibu-ibu? Misalnya kita menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan lanjut Bija. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kepada pertanyaan itu kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah posisi manajer ya ibu-ibu semua. Nah, lanjut Bija. Nah, di sini ada contoh posisi kontrolnya ya ibu-ibu. Di sini adalah motivasinya itu guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, dan murid berkata dampak pada murid. Nah, di sini identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, di sini misalnya penghukum. Kalau di penghukum itu sama dengan apa ibu-ibu? Bisa menghukum itu seperti apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinyir. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dan guru juga bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan nanti akibatnya. Nah, itu adalah kata-kata untuk seorang guru yang penghukum. Nah, hasilnya apa nanti ibu kalau kita menghukum anak-anak? Anak-anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Itu bisa jadi kita mengajarkan anak-anak untuk berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia mencap guru itu adalah guru yang tidak baik. Nah, murid berkata, dan si anak pun karena kita telah memberi hukum menjadi penghukum, dan si murid pun akan berkata, atau bisa juga caranya melawan ya ibu-ibu, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ya seperti itu ya Bija. Nah, dampaknya gimana ibu-ibu? Dampaknya akan fatal sekali. Si anak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, dan terus dibuatnya. Betul sekali Bu Pip. Nah, di sini posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Misalnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Gimana hasilnya ibu-ibu? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata apa ibu-ibu? Maafkan saya ibu. Nah, dan dampaknya si anak akan merasa rendah diri. Nah, di sini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, posisi kontrol teman di sini bisa contohnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah,
Guru misalnya bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, hasilnya akan menjadi ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu adalah teman saya. Ternyata begitu, karena dia menganggap sudah menjadi teman. Dan dampaknya kepada murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Nah, di sini yang selanjutnya posisi pemantau. Guru bisa berbuat, menghitung, dan mengukur. Dan guru juga bisa melakukan, guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Di sini murid akan berkata, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampaknya kepada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Nah, hasilnya nanti akan menguatkan pribadi. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid itu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang selanjutnya, kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu, segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu pertanyaannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ibu-ibu, kita bisa melakukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita di sini bisa menanyakan kepada anak-anak yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin seperti orang yang seperti apa? Nah, sebelumnya kita akan melihat apa itu menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anaknya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah atau pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Yaitu membantu murid mengenali basic need-nya, kemudian kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs-nya, apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun atau survival. Dan guru di sini bisa berkata, ya ibu-ibu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dan yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di sini ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah menerapkan segitiga restitusinya di kelas? Mencoba. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap terakhirnya itu menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di sini guru bisa berkata,
apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itulah segitiga restitusi. Nanti kalau kita belum menerapkan segitiga restitusi di kelas kita, mungkin setelah kita mengetahui mengetahui segitiga restitusi ini, nanti kita bisa akan melakukan tindak lanjutnya, bagaimana cara kita untuk menyikapi permasalahan yang ada pada anak di kelas kita. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi itu di kelas, mungkin respon anak bisa murid tidak merasakan tidak nyamanan dari proses segitiga restitusi, karena guru mengajak anak untuk berkolaborasi mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Refleksinya di sini yaitu kegiatan menjalankan segitiga restitusi ini masih baru saya lakukan, jadi masih belum sempurna dalam proses menjalankannya. Nah, rencana tindak lanjutnya mungkin kedepannya saya akan lebih mengasah kemampuan dalam melakukan proses segitiga restitusi dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang tidak menghakimi murid. Nah, ibu-ibu, mungkin setelah kita mempelajari segitiga restitusi itu, mungkin untuk kedepannya kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya ibu-ibu. Insya Allah. Nah, ibu-ibu, itulah hasil presentasi PPT budaya positif saya dan teman-teman saya tadi. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekian dari kami tadi presentasi yang telah kami sampaikan. Kira-kira apakah ada saran atau masukan, juga pertanyaan dari teman-teman semua? Mau tanya Bu Liza? Iya, boleh Bu Wid. Silakan. Terima kasih Bu Liza dan tim yang sudah menyampaikan kepada kami semua tentang budaya positif, dan juga tadi ada restitusi ya. Nah, yang mau Bu Wid tanyakan, bagaimana sih kita sebagai seorang guru menerapkan restitusi itu terhadap pembelajaran kita kepada anak-anak kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Pertanyaan Bu Wid, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing? Oh, Teteh bisa jawab? Bantu ya. Terima kasih kepada Bu Wid atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi adalah bagaimana menerapkan restitusi di kelas. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dengan kasus yang telah diselesaikan ya Bu Eva ya, Bu Liza. Ketika di kelas misalnya untuk anak TK, ketika mereka bermain kemudian terjadi sedikit salah paham, misalnya yang satu mengganggu temannya sedang bermain, terus yang satu misalnya dia marah atau dia melempar benda, itu salah satu kasus yang bisa dijadikan bahan untuk kita ambil sebagai pengkajian restitusi. Nah, di situ kita akan memanggil anak tersebut, terutama anak tersebut yang menjadi korban. Di situ kita akan bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tetapi kita tidak langsung menyalahkannya atas tindakannya. Kita berikan dia kita berikan dia pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu sudah wajar dia marah. Tetapi kemudian kita langsung memberikan pertanyaan, apakah dengan melakukan itu kamu sangat senang atau dengan perasaannya seperti apa? Nah, kita tanyakan kepada mereka apakah yang dia lakukan itu sudah betul atau tidak. Nah, setelah itu dia akan mengemukakan alasannya. Setelah alasannya terkemukakan, kemudian kita akan tanyakan keyakinan mana yang dia telah langgar. Nah, seperti itu untuk yang si korbannya. Dan kepada pelakunya pun seperti itu. Kita lakukan pertanyaan yang serupa, kemudian kita tidak langsung menyalahkannya. Kita cari kenapa dia melakukan tindakan seperti itu, kemudian kita akan mengarahkan mereka kepada keyakinan yang telah disepakati.
Itu mungkin Bu Wit yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih Teteh. Berarti kita menggali ya, tidak Menggali. langsung menjudge apa yang sudah dilakukan anak, tapi kita gali dulu apa Iya. yang mereka rasakan, kemudian kita mencarikan solusinya, Solusinya, ya. kita kaitkan dengan keyakinan. Dengan keyakinan kita. Betul sekali. Terima kasih Bu Wit. Terima kasih Bu Wit dan Bu Dewi. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dan masukan dari teman-teman semua? Kalau begitu, iya. Boleh Bu Zaza? Diulang lagi Bu Zaza? Sedikit masukan, karena kan ini materinya banyak materi yang baru ya. Untuk kedepannya mungkin diseminasinya boleh sering-sering dilakukan. Ya, segitu aja. Untuk diseminasi, insya Allah nanti CGP selanjutnya juga akan melakukan diseminasi Bu Zaza ya. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Marleni. Di sini saya selaku kepala sekolah yang ibu didapatkan di CGP ini, tolong ibu terapkan di sekolah kita, ya Bu. Jangan nanti tinggal pelajaran itu hanya untuk mendapatkan nilai atau suatu capaian saja, tetapi yang diharapkan di dalam CGP ini dapat diterapkan di sekolah kita. Bagaimana perlakuan positif itu, bagaimana dalam menegur anak yang baik, yang berperlakuan positif itu, kebiasaan apa yang kita lakukan, tolong ibu terapkan di sekolah dan ibu laksanakan setiap hari. Nah, jangan ibu marah pula dengan keadaan anak itu. Orang tuanya tidak menginginkan anaknya seperti itu. Ya Bu, walaupun itu ada kesalahan orang tua dalam kegiatan itu, tetapi bagaimana perlakuan positif yang ibu tanamkan. Karena trauma di masa kecil itu membuat anak akan mati ketakutan saja untuk kedepannya. Contohnya, kalau anak dari di TPA atau di TK kita marahkan, itu anak akan takut masuk ke sekolah lanjutannya. Ibu guru itu dalam bayangannya itu ibu guru itu kejam, ya Bu. Biar kita mengajar di TPA, di TK, di kelompok bermain, itu sama saja. Perilaku yang bagaimana yang positif, baik bagaimana yang akan kita tanamkan, sehingga anak cinta ke sekolah. Jangan takut anak ke sekolah. Nggak sekolah ada, ibu tukang cubit, ya kan? Tetapi dia rindu. Mah, hari ini nggak sekolah, Mah. Nggak, kata mamanya rindu. Aku rindu sekolah. Itu yang kita inginkan dari anak-anak. Jadi penanaman nilai-nilai positif yang baik itu tujuannya tuh. Bagaimana perilaku ibu guru kepada anak. Jadi kita tinggalkanlah kegiatan-kegiatan kita yang lama ya Bu, yang suka membelalang jimat tua ke anak, yang suka memici, dan orang-orang model guru lama itu tuh tinggal. Kau ambil yang karena kita sudah belajar yang baru ini Bu. Kita mulai dari sekolah kita ini bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Oke. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi masukan kepada kami bertiga. Nah, di mana kata Kepala Sekolah kita tadi, kita menciptakan budaya positif dari diri kita sendiri agar tidak menciptakan ketakutan kepada anak untuk sekolah. Ya, ada tambahan dari Bu Eva, boleh? Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Marleni dan teman sejawat yang telah memberikan masukan pada kita bertiga, dan semoga kedepannya kita bisa lebih tampil lebih baik lagi daripada hari ini, dan kita juga bisa menerapkan pembelajaran yang telah kita pelajari selama ini dan kita bisa melakukannya di kelas kita yang ampuh. Baik, terima kasih. Tadi saya sedikit mengambil kesimpulan dari poin yang sudah dijelaskan Kepala Sekolah, bahwa tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu kita bisa perlakukan sama dengan teman sebaya lainnya. Di situ kita bisa menerapkan restitusinya kepada orang tuanya, dan itu bisa dilakukan secara berkolaborasi dengan guru kelas masing-masing. Itu yang kita bisa dapat ambil. Terima kasih atas masukannya. Masukan dari teman-teman semua. Untuk menutup acara ini, mari kita tepuk
Good job. G-double-O-D-J-O-B. Ayo.